Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Gusnan Mulyadi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Oke. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Pak Gusnan Mulyadi. Bapak Gusnan Mulyadi lahir di mana? 28 Agustus 1968. Beliau menjadi Bupati Bengkulu Selatan periode 2019 sampai 2021. Dan Bapak Gusnan Mulyadi adalah lulusan terbaik program pemandu Bupati ya, nomor 14 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan program layanan berobat gratis bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam peraturan tersebut, Bapak Bupati Gusnan Mulyadi menerapkan program layanan berobat gratis atau PLBG sebagai pendamping jaminan kesehatan masyarakat yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan daerah non-aktif. Nah, pada 14 Maret 2023, Kabupaten Bengkulu Selatan meraih penghargaan Universal Health Coverage 2023 karena mendukung dan berkomitmen dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, bagaimana Bapak Bupati Gusnan Mulyadi merealisasikan visi dan misinya dalam memimpin Bengkulu Selatan? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Gusnan Mulyadi, untuk lebih tahu sejauh mana program-programnya sebagai kepala daerah. Oke Bapak, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan karena telah meraih penghargaan Universal Health Coverage 2023. Dan sudah dinyatakan bebas dari penyakit Frambusia ya Pak? Betul. Dan bulan depan insya Allah akan mendapatkan penghargaan bebas dari malaria. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kenapa pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan begitu fokus pada persoalan kesehatan Pak? Karena kesehatan ini kunci utama. Kalau orang tidak sehat, tidak akan mungkin bisa melakukan kegiatan apapun itu. Jadi kalau sehat, nanti dia bisa produktif, baik secara ekonomi maupun kreatif di sisi belajar untuk siswa segala macam. Intinya kuncinya pertama adalah sehat. Ya betul, karena sejak pandemi itu kesehatan menjadi kunci dari setiap apa yang kita lakukan. Benar sekali. Nah, apa saja strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat supaya jauh lebih baik lagi? Salah satu kuncinya kan adalah mengedukasi masyarakat. Ini kami lakukan dengan membentuk kader-kader di tingkat desa, tingkat kelurahan, melakukan edukasi di sisi kesehatan. Di samping itu kita beberapa program, salah satunya itu adalah program berobat gratis. Kita tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membayar BPJS dulunya. Jadi kami berikan program namanya berobat gratis dengan KTP. Jadi kami siapkan uang anggarannya ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Siapa yang berobat tidak ada BPJS ditanggung oleh pemerintah, cukup menunjukkan KTP saja. Wow. Nah, begitu. Di samping itu, kesehatan ini kami ada jemput sakit pulang sehat yang kita lakukan rutinitas. Hampir setiap hari ada kami lakukan pelayanan itu. Kami membentuk bidan-bidan dan perawat di tingkat desa yang bekerja sama dengan kepala desa. Beginilah salah satu cara kami melayani masyarakat. Di samping kami nginap di dusun, jadi kami berkantor di dusun, melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan semuanya di desa. Kalau di kota kami ada program berkundang sehat, jadi kami melayani masyarakat dari rumah ke rumah. Oh, jadi jemput bola ya Pak untuk ke masyarakat, mengecek kondisi kesehatan mereka, dan apabila membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut bisa tadi jemput sakit pulang sehat gitu ya Pak ya. Adakah cerita-cerita menarik Pak dari masyarakat dalam pelaksanaan program tadi Pak? Cukup banyak, terutama kalau di bidang kesehatan ini kami baru tahu ternyata sangat banyak masyarakat kita yang tidak terjamahkan layanan kesehatan. Pertama karena ada juga pemerintah di tingkat bawah ini kurang begitu peduli dengan masyarakat. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat ini enggan melaporkan kondisi kesehatannya dikarenakan dia tidak mempunyai finansial, tidak mempunyai BPJS, tidak mempunyai keuangan, jadi takut untuk berobat.
Nah ini dengan ada kegiatan ini terangkatkan. Banyak kami temui hal-hal yang begitu. Di samping ada beberapa dengan kami kunjungan pelayanan masyarakat itu, kami temukan ada satu orang Mbak Karpen namanya. Dulu sudah 40 tahun terpisah, nggak tahu keluarganya. Ternyata dengan kegiatan ini akhirnya ada efek sampingnya. Kami bisa ketemukan dengan mereka dengan keluarganya. Sudah 40 tahun terpisah tidak tahu rimbanya. Oh, jadi ada yang mendapatkan manfaat selain soal kesehatan, tapi tetap bisa berkumpul dengan keluarga yang sudah terpisah beberapa. Efek samping dari kegiatan tadi. Oke, wow, menarik sekali Pak Bupati. Nah, sekarang beralih ke sektor perekonomian khususnya pertanian. Baik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga punya beberapa sektor unggulan di bidang pertanian. Itu bagaimana Pak potensinya? Kita kalau pertanian ini ada beberapa rumpun pertanian skala besar, itu perkebunan, pangan, hortikultura, perikanan. Nah, kita untuk Bengkulu Selatan ini khusus untuk sawah, kita mempunyai luasan 8.500 hektar. Ini merupakan nomor 2 terluas di Provinsi Bengkulu. Kita memasok pangan untuk Provinsi Bengkulu dan juga sebagian diambil di Lampung. Kemudian jagung kita penanam terluas di Provinsi Bengkulu. Jadi ini cukup mendongkrak ekonomi masyarakat. Di samping itu juga kita ternak juga cukup bagus. Dan satu-satu yang cukup potensi dan ini kami yakini terbaik mungkin Provinsi Bengkulu adalah ikan budidaya. Ikan budidaya kita mulai dari emas, lele, nila. Sekarang kita coba kembangkan juga sidat, patin. Ini cukup bagus dan ini menjadi pemasok provinsi tetangga. Kalau dari sektor perkebunan, Pak? Perkebunan kita ada sawit yang terbesar. Iya. Kemudian Kakao, ada kelapa, ada durian, kopi, dan yang lainnya. Oke. Mungkin dari berbagai komoditas perkebunan itu ada yang menjadi unggulan atau prioritas? Yang unggulan, yang Bengkulu mendominasi sekarang menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat itu adalah sawit. Sawit ini luar biasa mendongkrak ekonomi di Bengkulu Selatan. Namun ada beberapa permasalahan di sawit kita. Yang pertama itu adalah masih rendahnya kualitas bibit pada saat dulu yang saat ini butuh replanting. Yang kedua, kita membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk pengembangan sawit ini. Jalan-jalan baru yang harus kita buka, jalan-jalan ke sektor-sektor perkebunan yang harus ditingkatkan. Nah, ini kita terkendala sekali di sisi keuangan karena APBD kita sangat kecil, Mbak. Berarti butuh dana untuk pembenahan atau penghalusan jalan gitu ya, Pak? Iya, ini harapan kita sebenarnya. Ini saya rasa ini cuma dirasakan juga oleh seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahwa kami sangat berharap sekali pajak dari CPO ini dikembalikan sebagian ke daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur ataupun semacam dana bagi hasil, sehingga kami bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan petani sawit kami, sekaligus nanti meningkatkan kualitas sawit kami. Kepentingannya juga nanti kalau kualitas sawit meningkat, produktivitas meningkat, otomatis berarti kan pendapatan pemerintah pun akan meningkat dengan pajak penghasilan sawit yang produktivitasnya semakin meningkat. Jadi kami mohon ini kepada pemerintah pusat, kami berharap sekali kalau bisa itu dana bagi hasil dari pajak sawit itu dikembalikan ke daerah penghasil sawit. Kami yakin para pemangku kepentingan mendengar aspirasi Bapak ini. Nah, untuk para petani sawit, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendorong mereka untuk tetap produktif, Pak? Kalau sekarang kita bekerja sama dengan pemerintah pusat pun, BPDPKS itu ada replanting sawit. Juga kita membangun jalan-jalan baru dengan TMMD, membangun jalan-jalan baru masuk ke sektor hutan yang belum berkembang, menambah konektivitas agar hutan-hutan
bisa dibikin kebun, dan kemarin biaya panen yang mahal, sawitnya juga bisa turun karena akses jalan sudah terbuka. Ini yang kita lakukan. Oke Bapak, terima kasih. Nah untuk sektor pariwisata nih Pak, berbagai daerah menggenjot potensi pariwisata untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan PAD yang lebih tinggi. Nah di Kabupaten Bengkulu Selatan, ini potensi pariwisatanya apa dan apa yang dilakukan untuk mengembangkannya Pak? Kalau yang terbesar dan yang sangat bisa dikembangkan itu kita punya potensi sungai. Jadi sungai ini namanya Sungai Air Mana, dari hulu sampai ke hilir itu semuanya bisa dibikin spot untuk pariwisata air, terutama ini Arung Jeram dan susur sungai. Dan airnya sangat bersih, belum ada tercemar sama sekali, volume airnya terjaga, keindahan samping kiri samping kanan cukup alami, batu-batuannya juga cukup indah, dan ini pernah dipakai Paji untuk lomba. Jadi ini potensi sekali untuk dikembangkan. Kami butuh sentuhan beberapa dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, juga sekaligus kawan-kawan operator, mari kami undang untuk mengembangkan potensi pariwisata Bengkulu Selatan. Kita di samping itu kita punya laut, kita juga punya makanan-makanan tradisional. Satu, kita punya potensi yang cukup baik itu adalah kita punya satu daerah terpencil, desa terpencil yang kita lewat di sana melalui sungai, bisa dengan jeep off-road, itu sangat indah sekali di jalannya. Kita bisa menjadi adventure. Dan satu festival yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan ini menjadi kegiatan masyarakat, itu namanya Bimbang Adat. Bimbang Adat. Bimbang Adat. Iya. Apa itu Pak dan kapan dilaksanakan Bimbang Adat ini kan dilaksanakan secara terus-menerus saat orang nikah, ada kegiatan adat yang dilakukan. Ini sangat-sangat potensi sekali, sangat bagus sekali untuk menjadi salah satu kegiatan pariwisata. Seni budaya wisata seni budaya. Nah, Bapak sudah menjabat sebagai Bupati Bengkulu sudah 1,5 periode ya bisa dibilang ya. Karena yang periode sebelumnya menggantikan. Nah, apa cita-cita Bapak untuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terwujud Pak? Kita yang paling berharap kami itu yang pertama sekali adalah penataan kota, karena kota ini kita bisa menjadi kota persinggahan, karena kita masuk jalur barat Sumatera. Jadi ini kami sedang tata, sekarang kami sedang membangun situ yang cukup bagus menjadi objek wisata. Kami juga membangun satu pasar tradisional modern. Kalau ini sudah selesai, saya rasa mungkin kita pasar tradisional modern terbesar di Provinsi Bengkulu ya, terbagus. Kemudian nanti kami kembangkan juga dengan perdagangan yang lain. Kalau hotel-hotel sudah cukup berkembang. Jadi kami ingin menata kota sebagai pusat perniagaan sekaligus membesarkan ekonomi di sekelilingnya dengan sektor pertanian skala besar, mulai dari perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, dan yang lainnya. Ini yang kita genjot secara bersama-sama sehingga nanti bisa mendongkrak roda ekonomi Bengkulu Selatan. Dia tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, saya tertarik tadi waktu Bapak sedikit menyinggung wisata kuliner. Apa yang menarik dari wisata kuliner di Kabupaten Bengkulu Selatan? Kita punya makanan-makanan khas. Salah satunya adalah kita penghasil sidat, ikan sidat, ikan jurong. Ikan jurong ini semah kalau di Bengkulu Selatan. Ini di Indonesia yang lebih dikenal dengan jurong. Dan sidat ini adalah ikan yang bergizi tinggi dan ini cukup digemari. Jadi kita penghasil sidat yang cukup besar di Indonesia. Kemudian kita punya makanan lokal yang pernah bertarung di ajang nasional, itu makanan favorit Nusantara, namanya pendap. Pendap ini menjadi makanan tradisional kita dan ini meraih juara 2 nasional. Dan pendap kami abadikan sebagai salah satu ide untuk mengembangkan batik. Ya, ini yang saya pakai ini adalah apa, batik. Pak? Dari bahan apa batik. Pendap itu? Pendap ini intinya di dalam itu adalah ikan, karena kita di laut penghasil ikan cukup banyak. Jadi ikan ini ikan yang segar, kemudian dikasih bumbu, difermentasikan dulu. Setelah dia terfermentasikan, baru dibungkus dengan bumbu, dibungkus dengan daun keladi. Baru nanti dia dimasak, direbus.
seperti buntil gitu ya Seperti kalau buntil. di itu ya. Ya. Oke, jadi buntil tapi pakai daun keladi, dalamnya adalah ikan, Iya. ikan laut. Ikan apa Pak? Bermacam-macam ikan yang dipakai. Bisa ya. Tapi ikan yang enak-enak lah. Oh, mantap. Bisa dipakai ikan apa aja. Oke, mantap sekali Pak. Kita sudah di penghujung acara. Kita tunggu teman-teman semua untuk datang ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, sebelum saya menutup bincang-bincang kita, silakan Bapak Bupati Gusnan Mulyadi untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih untuk penonton sekalian, seluruh penonton setia Tempo. Kami mengundang penonton untuk berkunjung ke Bengkulu Selatan. Kami siap menjadi pelayan di sana. Silakan berkunjung ke kami, baik yang mau investasi ataupun sekedar mau berjalan-jalan. Kalau mau investasi, kami terbuka di sektor apapun yang ada. Kami di Bengkulu Selatan potensinya, kami siap menjadi pelayan yang terbaik untuk para investor. Dan kami siap membentangkan karpet merah untuk para investor yang mau masuk Bengkulu Selatan. Mantap sekali Pak. Terima kasih Pak Gusnan Mulyadi. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.